Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya M. Arif Zaki Fakir dengan NIM 19 12 12 77. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Apa sih itu bisnis plan? Yaitu sebuah bisnis. Ya, kita pertama ini dulu fungsi dari bisnis plan ya. Sebuah bisnis akan berjalan dengan baik jika seseorang pengusaha atau yang melakukan usaha dengan baik telah merencanakan bisnis plan tersebut. Berarti 50% pekerjaan itu sudah dilakukan. Jadi bisnis plan ini kalau dipresentasikan 50% dari pekerjaan. Menurut penulis terdapat beberapa langkah untuk membuat sebuah bisnis plan. Jadi bisnis plan adalah rute atau peta jika seorang mau melakukan atau berwirausaha, ya, kurang lebih seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar terkait dengan target segmentasi konsumen, pesaing, dan mitra. Di sini kita harus mengevaluasi mendalam tentang target pasar yang kita incar, yang kita akan masuki, terus pesaing kita ada berapa dan keunggulannya kita amati, kemudian mitra yang dapat bekerja sama dengan kita cari, kita kumpulkan, kita seleksi. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita punya tujuan dari dijalankannya bisnis tersebut, agar kita tahu cara untuk menggapainya, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat pengukuran modal, sumber daya manusia, dan lain-lain. Di sini kita mengukur seberapa banyak, seberapa besar terkait dengan modal, sumber daya manusia. Modal yang kita perlukan untuk memulai usaha, untuk menjalankan usaha itu berapa, kita rincikan. Terus sumber daya yang mempunyai keahlian di bidang ini berapa, total keseluruhannya berapa, kita lakukan pengukuran di situ supaya tercapai dengan baik target seperti yang ada dalam bisnis plan-nya. Kemudian kita masuk ke pengertian dari bisnis plan itu sendiri. Bisnis plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Nah, kurang lebih singkatnya bisa dikatakan langkah-langkah tangga menuju ke tujuan. Kita rincikan seperti yang tadi pas di slide sebelumnya, pas cara membuatnya di situ kan dipaparkan. Nah, di situ bisnis plan itu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, langkah-langkahnya dituangkan dalam bisnis plan itu sendiri. Ya, lanjut ke hubungan bisnis plan dan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha. Apa sih hubungannya? Nah, ini dia hubungannya. Hubungannya adalah dalam membuat bisnis plan tidak berhubungan ternyata, guys. Tidak berhubungan. Anda dapat menjadi seorang pengamat bisnis di sekitar Anda. Banyak pembisnis baru aliran street smart biasanya diajarkan untuk tidak membuat bisnis plan, tidak berpikir panjang dalam memulai bisnis dan langsung action. Jadi kebalikannya, mungkin bukan kebalikannya sih. Jadi tidak menuangkan dalam bisnis plan tersebut langsung action. Sementara dari sisi akademis mewajibkan dan mengharuskan Anda atau saya juga selaku akademisi untuk melakukan atau membuat bisnis plan saat memulai bisnis yang digunakan sebagai panduan dan arahan. Peta sebagai kompas untuk tahu kemana arah tujuan kita
untuk mencapai ke tujuan yang semula sudah ingin dicapai. Paling tidak biasanya setelah bersusah payah membuat bisnis plan, diharapkan para mahasiswa mempergunakan bisnis plan yang ada sebagai acuan. Namun ternyata kenyataan banyak yang jago membuat bisnis plan ternyata belum tentu jago dalam berbisnis. Ya seperti itulah kenyataannya ya guys. Jadi belum pasti yang pinter bikin bisnis plan, eksekusinya juga pinter. Nah, jadi banyak kemungkinan ada yang nggak bisa bikin bisnis plan, eksekusinya pinter, bagus. Ada yang keduanya jago, ada juga. Ya gitu. Tapi kita wajib mengetahui langkah-langkah dalam membuat bisnis plan karena sebagai pondasi atau kompas tadi ya untuk mencapai tujuan dalam berbisnis itu sendiri. Konsep bisnis plan dan versus bisnis pitch. Pitch atau elevator pitch pada dasarnya adalah sebuah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan dunia bisnis ketika para entrepreneur mencoba menjelaskan produk atau layanan kepada para investor atau calon pelanggan. Bisnis pitch itu biasanya dibuat cukup satu lembar terdiri dari 140 karakter juga boleh, yang di dalamnya berisi tentang visi misi strategi yang akan disampaikan. Di sini biasanya terletak nilai inovasinya. Kebanyakan para investor menaruh modal goodwill istilahnya karena terdapat ide di sini. Ya, jadi business pitch itu adalah sebuah laporan yang biasanya disodorkan ke calon investor atau dibacakan atau gimana ya, disuguhkan kepada calon investor yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menarik investor supaya investor tersebut menaruh modal pada bisnis ini. Jadi disajikan sebaik mungkin, sepadat mungkin, seefektif mungkin. Yang tidak boleh terlewatkan antara lain ada visi, misi, strategi, dan inovasi kedepannya yang akan membuat investor klepek-klepek dan menaruh modal lah, seperti itu. Kemudian kerangka bisnis plan secara umum ada 7 bagian, yaitu summary atau ringkasan. Tulisan ini pada akhir cukup 1 atau 2 halaman saja. Kemudian ada deskripsi dari perusahaan itu sendiri, yaitu legalitas, pendirian, sejarah, perencanaan, awal pendirian, dan tujuan, impiannya dituangkan dalam deskripsi perusahaan. Kemudian produk atau layanan. Nah, di sini kita jelaskan produk atau layanan yang akan kita pasarkan, akan kita suguhkan kepada market, kepada konsumen secara mendetail, secara efisien, dijelaskan dengan baik. Kemudian analisis pasar. Sebelum kita melaunching atau membuat produk atau layanan, alangkah baiknya kita harus menganalisis pasar terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, di mana mereka, bagaimana untuk menjangkau mereka. Jadi kita amati terlebih dahulu kebutuhan dari para pelanggan itu seperti apa segmentasinya. Kita menyesuaikan dengan target kita. Jadi kebutuhannya seperti apa kita sesuaikan, dan kita pikirkan juga bagaimana caranya agar kita bisa menjangkau mereka, dan sebaliknya mereka juga bisa menjangkau produk atau layanan dari kita. Dan masih banyak lainnya yang terkait dengan analisis pasar. Setelah itu strategi dan implementasi. Nah, setelah kita menganalisis pasar, kita siapkan strategi dan implementasinya untuk mendapatkan target tersebut. Tentunya kita harus memanajemen beberapa aspek seperti waktu, pelaksanaan, dan anggaran. Kemudian tim manajemen. Nah, di sini tim manajemen berfungsi untuk memanage sertakan latar belakang anggota tim, kunci, strategi, personil, dan rencana. Yang memanage mengatur A sampai Z dalam pelaksanaan. Kemudian yang ketujuh, rencana keuangan, sertakan laba rugi. Nah, di sini kita harus merinci dengan baik arus keuangan, laba rugi, neraca
impasse analisis, asumsi rasio bisnis. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa scale up bisnis kita ini ke lebih besar lagi. Dengan konsumsi atau modal seperti ini, pengeluaran seperti ini, mendapatkan hasil seperti ini. Jika kita ingin mendapatkan hasil seperti itu, maka kita akan dikalikan, nanti akan dari hasil analisa rencana keuangan tersebut. Iklan segini dapat segini, berarti kalau kita iklan segini kurang lebih kita akan dapat segini, mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah 4 tahap evolusi e-bisnis. Tahap pertama yaitu inform. Pada tahap awal ini yang biasanya terjadi adalah unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil berbasis internet. Contohnya adalah pengembangan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet, atau membangun sebuah website yang isinya adalah produk-produk dan jasa yang mereka tawarkan perusahaan kepada pelanggan, atau sebuah situs berisi berita-berita mutakhir di bidang tertentu. Ya, jadi seperti itu tahap pertamanya, yaitu unit-unit kecil mulai digitalisasi. Kemudian tahap kedua di sini ada tahap automate. Tahap berikutnya adalah mengintegrasikan dari unit-unit tadi menjadi saling berhubungan. Biasanya adalah sebuah kerangka proses yang saling berhubungan, ya. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit divisi keuangan melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis, berbagai database. Setiap unit memasukkan rencana anggaran ke dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis. Jadi unit lain bisa saling berhubungan dengan unit lain secara otomatis, mengambil data untuk proses lebih efisien dan lebih aman. Kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga. Di sini adalah tahap integrate. Tahap ini adalah pengembangan aplikasi e-bisnis, mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti-entiti lain yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan automate yang lebih menekankan pada target efektivitas. Pada integrate, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Dengan adanya bisnis ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu meningkatnya dan berkembangnya perusahaan secara signifikan karena lebih integrate, lebih saling berhubungan secara langsung. Miskomunikasi atau lainnya juga minimalis, secara waktu efisien, dan pengerjaannya lebih efektif. Kemudian masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap re-event. Tahap terakhir ini adalah evolusi yang dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perusahaan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnis dengan pedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya atau presentasinya banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.